Konsep coy, balik lagi sama gue si J Pro Car Vlog. Alright. Oke, di belakang gue ada Jazz yang sangat ikonik di TikTok ya guys ya. Berhubung gue lagi bangun Jazz juga, jadi gue tertarik banget nih untuk nge-review Jazz buat jadi inspirasi ke depannya. Langsung aja nggak usah pakai lama-lama, kita panggil ownernya dulu, Mas Nop. Wush, gila. Halo Mas. Halo Mas. Salah juga ya. Oke, ini Jazznya nih nyentrik nih ya kan, liveryan. Alirannya apa sih Mas? Aslinya sesat Mas. Cuman kalau kita tuh ke Tailuk sih, Tailuk agak rame-rame ya? gitu lah. Iya, yang livery rame printing gitu ya. Oke. Sebelumnya gue pengen nanya dulu awal-awal basicnya seperti biasa. Basicnya ini Jazz tahun berapa, tipe apa? Oke, basicnya jadi ini tuh Jazz GL8 tipe S 2012 manual. Nah itunya belakangnya gue pengen banget manual. Oke, tipe S ya. Bumper depan bawaan udah ganti dong berarti. Oh jadi seperti ini. Pertama kita dapet tuh, saya megang ini tuh baru setahun tuh. Oh baru setahun. Terus ini kan kebetulan tipe S, tapi yang aneh tuh bodinya tuh udah RS. Oh udah di-convert sama mereka. Udah di-convert, jadi pas saya dapet udah seperti ini, udah di-convert ke tipe RS, seperti itu. Gitu. Oke. Nih tadi kita udah intermezzo sedikit bagian eksterior, langsung aja kita bahas lengkap eksteriornya. Boleh ya. Mulai dari mana nih kita mulai sikat dari semua? Bagian depan dulu. Tadi kan ini bumper udah tuh kan di-convert RS. Iya. Grill nih pakai tipe S. Jadi bawahnya tuh kan ini tahun 2012. Tipe S-nya tuh kan yang lancip itu kan. Iya benar. Cuman grillnya tuh masih pakai yang RS. Jadi kita ganti pakai yang S. Ini juga sebenarnya item yang rare loh termasuk. Iya benar, makanya gue demen banget liatnya chrome gitu ya. Kayak JDM banget jadi ya kelihatan. Pun banget. Oke, bagian terus depan, untuk bumper depan tuh ini di LED plat. Oh iya benar, udah nggak ada ya. Tadinya tuh ada dudukan plat, kalau GE tuh kalau nggak masih ada platnya gitu kurang clean lah. Iya, jadi kita clean. delete semuanya. Oke, jadi plat depan nggak pakai nih. Untuk saat ini nggak pakai, tapi kalau kita ke jalan-jalan utama kota kita pakai dong. Oke, tetap pasti ya. Siap. Ini kan karena untuk konten aja ya guys ya. Biar di belakang biar ada, rapi. supaya clean aja. Siap. Terus ini yang kelihatan lampu nih, lampunya. Oke. Kalau untuk sektor lampu kita pakai dari Pro 7. Untuk dari headlampnya dulu nih. Oke. Untuk dari headlamp kemarin sempat diganti Mika karena ini udah tahun dari 2012 pasti kusam. Kalau lampu kusam tuh biasanya kalau di Nano gitu di lampu burn ya, kurang jadi ganti cuma Mika. Cuma 1 bulan 2 bulan dia udah buram lagi. Ya bener, Jazz gue juga gitu soalnya. Jadi jalan terbaik itu kita ganti Mika. Habis itu kita jebol reflektornya, kita ganti pakai Pro 7 tipe P770R. Pro G ya dia jadinya. Iya, Pro G, masuknya Pro G. Terus ada shroudnya juga, shroudnya itu bisa di custom RGB gitu. Oh, itunya kayak apa tuh kalau orang lama ngomongnya Angel Eyes ya? Angel Eyes. Cuman dia bisa di setting-setting lah. Bisa di warna-warni gitu ya. Balik lagi sebenarnya tuh kalau Jazz Thailand hybrid sebenarnya cocoknya tuh clean look sih sebenarnya. Benar. Cuman kita mau cari yang beda dulu. Gimana nih, cocok nggak nih kayak gini seperti itu. Siap. Tapi lampunya sendiri bawaannya emang udah begini ya? Maksudnya nggak diganti ya? Diganti semua sebalok batoknya? Iya, atau cuman isinya doang? Sebatok-batoknya? Enggak, sebatoknya enggak, cuma ininya aja yang baru sama housingnya tuh di smoke hitam. Di smoke ya, black housing ya. Betul. Tapi modelnya udah begini ya. Emang ya sekarang udah kelihatan lebih clean lah daripada sebelumnya lah. Soalnya lampu yang Jazz gue yang 2008 sebelum facelift itu nonjol-nonjol gitu. Iya, dia tuh kalau bedanya gitu sama 2008 tuh dia agak lebar lagi sini loh. Bener, iya. Ya, lebih kurang facelift lah, makanya lebih clean ya. Facelift masuknya. Oke. Gitu. Terus penambahan depan nih, masih depan nih. Kalau depan tuh kita custom lagi tuh di fog lamp. Fog lampnya, pakai Mini Pro G. Kita pakai Mini Pro G dari Pro 7 juga. Blue Lens. Oh ya, sama juga ini di headlamp Blue Lens. Yang ini juga Blue Lens. Oke, siap. Terus apa? Ini namanya apa ya? Housing ya mungkin ya. Housingnya kita black. Oh, itunya apa namanya? Frame itu ya. Frame dia aslinya kan warnanya kalau nggak salah kayak gini nih, kayak atom. Dove ya. Kita di prepaint lagi ke hitamin. Dari sini sama sini. Dah gitu. Oke gitu. Tapi nggak ada penambahan lips, nggak ada apa ya?
Enggak. Sempat pernah pakai lips. Cuman hancur. Gimana? Pertama tuh kalau gitu pakai lips tuh agak aneh tau. Terlalu gondrong. Terlalu gondrong soalnya ini Jack udah kayak lips kan. Iya bener sih, Dia udah pakai ada lips bibirnya malah ya. kurang Terlalu lah, makanya gondrong ya, nggak rusak clean ya. copot ya udahlah, Oke, diemin aja. udah. Oke, Terus ada siap. mini Apa project lagi. Oh, ada lagi di tengah. Tambahan lagi. Ini agak mengikuti teman-teman diesel soalnya. Oh, gayanya Waduh. anak-anak diesel ya, Dieselnya tapi Prodi. nyusul ya, kita jazz dulu kita oprek-oprek. Sama juga kok itu sama apa? Fog lamp sama juga Sama speknya. semua ya speknya. Mini ya. project-nya sama. Oke, kita geser kali ini ya. Kita geser. Bagian samping. Samping. Kan biasa Tailuk nih ikonik sama karbon-karbon. Kok nggak di karbon-karbon nih, Mas? Apa ya? Sebenarnya tadi tuh pertamanya kita mau clean kan? Mau clean tapi lihat-lihat di media-media kayak di Instagram sama TikTok tuh diesel sama ini GE, GK banyak yang di ini livery gini. Jadi kita mau coba. Oke. Tadi niatnya pertama tuh mau di karbon juga dari Fender Cup gitu kan? Iya, malah aku pengennya tuh pintu belakang tak Fender, tak karbon. Dibalik. Iya. Oke. Gitu, Oke, lebih Thailand look lebih lagi Thailand sih. ya. Mungkin nantilah ke depannya gampang. Oke, siap. Bagian samping nih. Gile, mentereng banget, boy. Aduh, kebentok, hati-hati, Mas. Sakit. Nakal dia. Biasa ya suka gitu ya. Suka Malu gitu, dia di kalau kamera malu begitu. Oke. Oke, bagian samping yang kelihatan banget liverinya. Ya, kita livery ini pakai apa ya? Pakai stiker. Stiker meteran. Kita buatnya tuh di situ. Ada sponsor lah, itulah bisa terbaca sendiri. Ada Ya. flash design, kita Alpino ya. Terus ini cutting atau printing tuh, Mas? Ini printing tuh Mas, tapi sayangnya tuh pas kita custom dia tuh nggak ada lapisannya lagi tuh Mas, apa namanya ya? Oh, kayak apa sih? Protektornya gitu ya? Protektornya lagi. Biasanya tuh kan ada protektor yang ngedove sama yang Bisa glossy gitu. glossy ya kan. Jadi pas dicuci tuh Mas, jadi tuh korbannya tuh seperti ini. Oh, ngelotok ujung-ujungannya ya. Ngelotok, depan juga ngelotok ada. kelihatan. Oh, gitu. Udah Gitu. berapa lama nih liverinya? Ya sebenarnya baru sebentar sih Mas, baru 2 bulan 2 mungkin. bulan. Oke, cuman nggak ada lapisannya itu. Nggak ada ya. lapisannya, jadi tuh kalau nyuci deket-deket tuh Mas, das sudah Udah kena. Pintunya kadang mau lepas Mas. Aduh. Oh enggak. Untung nggak copot ya. Iya. Oke. Jadi untuk samping gitu. Untuk samping gitu aja, sih, side skirt masih standar-standar. bawaan ya. Side Ini skirt RS ya, bawaan. side skirtnya ya. Ya RS. RS. Oke, sebelum kita kaki-kaki, pantatnya dulu kita lihat. Oke. Pantat GE tuh semok. Semok dong. Semok itu yang gua demen. Oke, ini yang kelihatan lampu nih ya, gua bacain dikit ya. Lampu belakang diganti, frame Honda Access. Yo, Oke, terus apa lagi? Oke, bisa dijelasin. Oke, kalau di sektor belakang untuk lampu kita pakai hybrid Jepang yang GP1 atau GP4 saya lupa lah. Ya, itu juga Intinya saya kalau lupa. nggak salah GP1 mungkin. Yang bening semua ya, albino Iya, orang ngomongnya, iya. albino. Ya jadi gitu. Untuk headlamp pakai GP1, terus dalamannya pakai LED. sennya kita ganti sen Dajjal yang pernah rame gitu. Terang banget itu. Terang, mensilaukan. Terus Oke. ada emblem-emblem modulo, ini nggak modulo, jelas tapi oke. kita pasang aja. Terus Ini kenapa nih ada nah, sebenarnya tuh Kutil. banyak yang nanya tuh. Ini kutil Arab. oh gitu. Iya, jadi tuh banyak yang nanya tuh. Mm-mm. Dia mau di LED wipernya tapi kan nyopot Semua, mesinnya kan. iya, harus Saya copot ntar masang mesinnya. ribet-ribet lagi. Kalau saya langsung kita buatin bubutan, kita masukin aja. Kita Oh, kayak baut gitu ya, Iya, modelnya, biar jadi nutup kalau itunya. mau pakai wiper lagi tinggal Buka colok, lagi, oke. gampang. Jadi kalau ditutup, dikelinin, sayang. ya. Oke. Terus ini tadinya kan hitam Hitam. kan. Kita cleanin lagi sama warna body. Cakep sih, Jadi jadi gini lah kurang lebih. kelihatannya kayak hybrid gitu ya. Mantap. clean lah. Terus Terus untuk plat ini pakai Honda Access juga. Ya Oke. plat-plat Jepang lah. Sebenarnya tuh Plat-plat kalau di Jepang sana ya. tuh nggak kepake Mas. Betul. Tapi kenapa kalau di sini mahal tuh? itu dia makanya tren di sini tuh gitulah. Ya, meribetkan lah. Tergoreng ya guys. Tergoreng, ya. Tergoreng ya guys. Terus Oke. ada lagi mata kucing. Mata Pakai- kucing. Bukan Honda Access sih sebenarnya. Tapi itu banyak KW-nya Mas. Kalau yang KW itu sekitar 200.000 dia dipakai panas knalpot aja mati Mas. Oke. Ini aftermarket apa lupa namanya lah. Ya, Dia kayak nyala gitu ya, lah, jadi nyala, nyala. nyala. Kayak real fog lamp ya hitungannya ya. Betul. Oke. Terus ada lagi tuh. apa lagi tuh? Banyak yang nanya tuh Mas, kalau untuk stop lamp, ini kalau orang yang nggak tahu tuh ya anak muda cuman dia kurang tahu otomotif, dikiranya itu sama yang Smoke 2013. Benar, ada kan? Soalnya mirip, emang mirip. Banyak yang ngomong gitu. Jadi kita kasih tahu bedanya tuh. Kalau yang Smoke lokal tuh dia kan lebih smoke gitu lah Iya, ya, lebih gelap. gelap. Kalau ini tuh bening, terus bawahnya tuh Agak biru kalau ya. kamera lihat nanti ya agak biru. Agak Hybrid- biru hybrid gara-gara gitu lah. hybridnya asli. Ini lumayan digoreng juga guys ini. Wah, dapatnya sekarang Udah sekarang 4 udah ya, naik 45, 40% lah Iya, dari gila. saya beli. Gila ya, digoreng gini-gini. Jadi GE tuh ke makin ke sini makin ngetren. Makin Ya. digoreng. Mungkin beberapa tahun ke depan, mungkin 5-10 tahun lagi nasibnya bisa jadi kayak Estilo. Dugaan gua.
Soalnya dia laku juga tuh. udah discontinue. Betul, apalagi sekarang Jazz yang GK pun udah di stop. Nah, Diganti City, makin betul. lagi nih. GD GE ya, GD tapi, yang GE. tapi yang lagi dicari tuh kalau sekarang GD sih. GD iya. Lagi dicari. Gila harganya Koyam lu gitu deh. 120, 140 ya. Tuh goreng banget. Oke, Oke. kaki-kaki kita lihat sebelah situ aja lebih gampang. Oke, boleh. Oke. Ntar ada mobil, iklan dulu bentar, biasa. Kita di jalan umum ya guys ya. Awas Am, mati lu ntar. Awas. Belum pernah ditabrak Mercy kan. Nah, balik lagi, bisa. Oke, lanjut apa Oke, lanjut kaki-kaki. Oh iya. Oke, kaki-kaki. Kita bagian depan dulu. Oke. Sini ya. Siap. Ini peleknya pakai apa, Mas? Untuk spek kaki-kaki dari velg kita pakai RE30, lebar 30, lebarnya 6,5, ET ET30 mungkin. ET30. Sekitar 30. Oke, 6,5 30. Itu sebenarnya spek paling mantep di Jazz biar nggak gesrot. Ya betul. Tapi saya nggak serot. Soalnya kenapa? Di spacerin. Spacer karena ngejar miti tuh. Seperti Oke. itu. Soalnya tuh kalau standar kan nggak pakai spacer tuh dia agak masuk. Agak masuk ya. Jadi kita pakai Bener, spacer bener. agar lebih keluar. Biar fitmentnya makin cakep. Oke, kaki-kakinya pakai apa? Ini kan pendek nih. Kalau kaki-kaki kita Per-per. pakai ISC yang basic. ISC yang basic coilover berarti udah ya. Coilover ISC Oke. depan belakang. Ya gitu deh, tipe gitu. basic pokoknya. Tipe basic. Mm-mm. Oke. Terus bannya pakai SX2, ban sejuta SX2. umat yang paling mantap. Tapi biasanya tuh Mas, Mm-mm. kalau pemilihan ban biasanya untuk di Jazz, GK ya city car yang main sama-sama model berak-tak ini. Ya. Biasanya tuh pakai ban 195/50. Ya. Tapi kalau punya saya beda. Soalnya kenapa? Buat touring keluar kota jadi pakai Oh, jadi 195/55 jadi biar itu empuk lebih ya. tinggi. Lebih tinggi dan lebih empuk juga per 55. Seperti Tapi itu. jadi kelihatannya lebih bulat juga. Iya. Lebih padat gitu. Pas lah sama miti-mitinya gitu. Iya, lah. miti-miti ini belakang. Yang depan nggak spacer ya, Mas? Nggak spacer, tapi sayangnya gini Mas. Di depan tuh nyamber. Oh, Belum ada kita beresin. nyamber. Soalnya tuh ISC-nya pernah di custom. Dia buat pernah dipakai di GK kan. Oke. Dipakai ke GK jadi tuh ada customan tambahan daging di kakinya tuh. Oh. Jadi nyamber. Oke, Belum kita patenin oke, lagi. oke. Besok lah gampang. Siap. Tapi gayanya jadi kayak mobil-mobil slalom tuh gak sih? Yang Iya. depan. Ini belakangnya nih. Belakangnya sama ya, spek rata ya. Untuk velg belakang sama. Kalau belakang pakai spacer, depan nggak pakai spacer. Oke, ini biar Kayak lebih gitu. keluar aja gitu ya. Spacernya berapa mili, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Spacernya 1,5. 1,5 mili. Jadi kalau kalian mau jadiin referensi, nah boleh nih dicontoh nih daripada riset sendiri kan. udah Ya. dijelasin kan. Nah, spacernya 1,5 jadiin fitment segini. Ntar diambil ya Am, beauty shootnya ya, biar gampang. Pas, das. Ini bener-bener rata. Wah, agak keluar dikit malah. Iya, tapi cakep banget. Cakep. Tapi itu udah ngelipet tau sini tuh. Kalau di tol tuh bonceng bertiga. Serak. Itu udah kayak musik. Iya. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Oke. Boleh ya? Mesin yang paling bersih katanya nih. Oh, mesin paling bersih di bumi. Oke. Kita buka dulu. Siap, boleh. Kita sepil nih. Ini dia, Clean enging. engine. Nah, masih ada airnya belum kelap tadi habis nyuci ya guys. Iya, kita tuh harus nyuci. Karena kita balapan sama waktu. Balapan Kayak waktu. kemarin kan kita telat. Akhirnya 8. kita datang ke sini. Jadi kita next day lagi. Oke, ini Oke. mesinnya. Kelihatan nih ada strut bar 4 titik. Waduh. Rigid banget nih kayaknya, banyak banget nih. Oke, untuk untuk strut bar ini ya, strut bar agak lebih rigid aja. Tapi sayangnya tuh kalau strut bar dia tuh nggak kesok. Iya. Itu cuma variasi Mas ya. Sebenarnya jatuhnya. kalau di Jazz GE ya, karena dia nggak ke tower show kan, Iya. cuma nemplok doang di situ. Kalau GK tuh lebih enak Mas, soalnya tuh dia kelihatan kaki-kakinya. Jadi tuh dari sini bisa langsung ke kaki-kaki. Kalau ini kan harus bongkar sininya dulu. Kali ini nutup. Ribet. Ya itu dia. Jadinya kenapa strut bar di GE gua selalu di roasting sama orang gara-gara itu. Sama, ntar abis ini pasti di roasting. Karena nggak Variasi. ngaruh apa-apa. Cuman ya balik lagi ke selera. Mungkin kalau nyari-nyari buat kontes, buat apalah, buat cari penilaian mungkin dapat sih kalau kayak gini. Cuman Ya, sayangnya tuh dekorasi mesinnya jatuhnya masuknya. Cuman kan jadi kelihatan lebih padat aja Iya, gitu. lebih padat. Mesin standar Mas, nggak ada apa-apa nih. Kalau mesin kita standar dari mesin internal eksternal standar, cuman kita tambahin remap doang. sama piggyback. Oke, remap belum pernah dyno tuh. Belum pernah. Belum pernah sih masalahnya abis di remap langsung kita pakai keluar kota. Wah, ini emang the real mobil tempur, Bos. Tempur Ban pakai banget. asik tuh Mas. Ah. 5 bulan ganti. Siap 5 bulan. Itu lihat tuh ban belakangnya udah hampir Belakang slick. udah gundul. Besok kita harus ganti lagi. Kalau jalan Oke. hujan wah ngeri. Berarti semua nggak ada yang di komponen-komponen mesin nggak ada yang dirubah, Komponen cuman masih standar komputer selama aja ini. tadi di Iya. remap ya. Filter juga standar masih. Standar. Oh, knalpot diganti dong. Oh, knalpot ya. Untuk knalpot kita pakai dari Alpino full system, dari downpipe, front pipe. Tapi kita agak beda tuh Mas. Gimana Biasanya tuh kalau dari DPFP itu kan ke center pipe kan. Betul. Terus ke reson. Ukurannya biasanya tuh 2,5 in. 2,5 rata biasanya. Iya kan. Kalau saya custom Gimana dari tuh Alpino tuh dari DPFP center pipe 2,5 dari DPFP-nya terus turun ke bawah tuh sekitar
2 in sekarang. 2 in. Berarti dari 2 in dulu ke 2,5 atau dari 2,5 ke 2 in? 2,5 ke 2 in Oke. sampai kita nggak pakai resonator. Nah, jadi langsung muffler aja Iya, belakangnya. soalnya kan pipanya dikecilin lagi. Oke. Jadi kita nggak perlu resonator lagi, kita langsung ke muffler. Jadi Seperti biar itu. lebih ada tadi kan bawahnya ya, nggak terlalu enak bawahnya. ngeplong kan. Ya ibarat kata kalian niup sedotan kalau dipencet dikit kan lebih kenceng niupnya Nah, gitu. betul, seperti itu. Logikanya. Oke. Oke, jadi full system Alpino semua yang ngerjain tuh ya. Alpino semua. Oke, mantap. Jadi cuma remap, knalpot, tapi betul. manual. Itu. Masalahnya itu manual, suaranya juga bisa suaranya kentut udah sedikit loh. udah mantap, larinya juga jauh lebih kenceng dibanding yang Matic udah pasti. Oh iya, bedanya kan kalau nggak salah tuh kalau Matic sama manual kalau dari pabriknya sekitar bedanya 10 horsepower katanya. Iya lumayan kalau di Katanya atas sih kayak dyno gitu ya, sih. di atas dyno. Ah. Cuman kalau kalian lihat di brosurnya 120 HP Iya, tulisan. sama semua. Gitu. Oke, kita nggak usah pakai lama-lama, kita lihat ke dalam interiornya nih. Boleh. Ada rumah di belakang. Mau spill cost nih. Spill cost. Ayo kita buka. mau spill cost nih. Spill cost dulu. Ini pembuktian kalau mobil ini mobil tempur. Kalau mobilnya mobil tempur, kita lihat. Betul. Nah, Ini tuh mobil kos-kosan. Walaupun mobil ini ceper, kita pakai daily, kita udah pergi ke Semarang semua pulau Jawa udah kita puterin pakai mobil ini. Tuh, Lihat semua semua. tuh. Ada sepatu untuk dugem, astagfirullah. Enggak gitu jangan maksudnya. gitu. Sepatu, tas-tas anduk semua. Itu soalnya saya juga bawa peliharaan itu loh. Oh ini. Itu, ya itu yang gendut itu. Bisa di zoom nanti ya. Ntar jangan lupa dibawa pulang lagi mas, jangan tinggal. Enggak, saya tinggal di sini mas. Oke, udah ditutup lagi nih. Masih disepil Oke. bajunya. Jangan disepil. Oh, iya, kita Oke, tutup aman. Tuh tadi ada sibar, tadi digantungin anduk bos. Oh iya, di dalam juga ada sibar. Sibarnya digantungin anduk. Iya. Oke, kita lihat interior ya. Yuk, gue dari sebelah situ. Oke, kalau di interior kita tuh yang diganti Head unit. sedikit sih. Kalau dari ini kan aslinya itu abu-abu kan. Abu-abu bener. Kita ganti hitam clean, ini hitam, terus frame ini juga hitam. Ini juga sebenarnya tuh ada logonya loh. Honda yang Yang merah, bukan? enggak, yang hitam. Oh yang hitam. Tapi dia rata semua kan. Tapi sayangnya jatuh sampai sekarang nggak ketemu di mana. Jatuhnya di dalam mobil padahal tuh. Nggak tahu. Hilang, masalah seperti itu. Oke. Terus head unit unit juga udah diganti Udah pakai diganti Android. ya. Oke, lebih besar ya. Iya, tadi biasanya tuh kalau G8 diganti head unit yang Android, biasanya tuh dia pasti ganti frame. Tapi saya nggak mau ganti frame, soalnya cari OEM looknya. Betul, biar Jadi nggak tuh, kelihatan ya. Ini cari-cari baru ketemu tuh sekitar 3 bulan lah nyari head unit yang Yang ukuran pas. 9 in. Yang 9 in. Itu lama loh. Di Shopee kan benar, jarang. benar, Soalnya benar. buat GE gitu. Biasanya tuh adanya 10 sampai 11. Jadi tuh dia ganti frame nanti melebar gini loh. Iya, jadi Malah sininya jatuhnya ngotak kurang. gitu ya, jelek Iya, ya. Kalau kayak gini kan masih kelihatan kayak OEM look lah. Iya, jadi kayak integrasi sama mobilnya. Ah. Oke, ini panel-panel dicat ya Mas berarti ya? Dicat. Dicat hitam ya. Oke. Dicat manual pakai samurai padahal. Oh, ini. Iya. Semprot, ya semprot. Iya. Oke, siap nih. Apa Manual gitu. nih. Oh ya, ini Mantap. obatnya manual. Ini nih, mantap. Dan katanya apa namanya? Ini dia punya shifter tuh short. Kalau yang GE ya, gua nggak tahu juga kata orang. Katanya ngopernya lebih cepat gitu, lebih pendek jaraknya, Iya. lebih rapat rasionya katanya. Lebih Ntar enak kita lagi coba. tuh pakai yang hybrid. Yang hybrid. Ya, bukan hybrid Jepang loh. Maksudnya barang itu namanya hybrid. Jadi tuh dia short shifter, dia dikit banget loh kayak gini. Ya Cuman lebih pendek dek-dek dari gini. gitu. Enak Ini banget aja udah pokoknya. menurut gua pendek tuh, cuman dekat. Nah. Nah, itu lebih pendek lagi berarti kalau Dia- yang hybrid tuh. kayak tombol jatuh kayak gini dong. Tet gini gitu Wih, doang. Itu lebih enak. Itu namanya hybrid shifter. Hybrid buat drag race tuh biasanya. Drag race pakai biasanya. itu ya. Oke, selain ini sisanya diapain lagi Mas? Nggak ada. Sisanya ada saber. Sebar yang tadi buat Saber di gantungan belakang, anduk ya. Gantungan anduk ya kelihatan tadi ya. Heeh. Udah untuk interior udah gitu-gitu aja sih. Gitu-gitu Belakang aja ya. jok standar, Standar. retrim kanan kiri standar. Oke. Paling ada tombol-tombol kayak gini tuh tombol-tombol ya. Apa tuh tombol apa tuh di situ? Pencet meledak. Oh, pencet meledak. Iya, biasanya tuh kalau remap kan meledaknya di sini tuh. Mm-mm. Ini meledaknya di sini. Oh, harus pencet dulu, dar Iya, gitu. Oke, begitu. mantap. Berarti semua nih jok masih bawaan ya, Standar fabriknya sama ya. karpet paling Karpetnya kita ganti juga. ke Oh, karpet diganti. aftermarket lah. Aftermarket, biar lebih ini ya, lebih clean aja. Lebih clean nyari lebih putih. Oke. Soalnya kan orinya karpetnya tuh warna abu-abu kan. Bener. Nggak masuk. Nggak Ngikutin matching. yang hitam. Akhirnya kita ganti kayak gini sekali Ganti yang hitam. Oke, seperti itu. Oke, sebelum kita tes jalan, nih, ntar gue cobain boleh? Boleh dong. Belum pernah nih bawa jazz manual nih. Boleh gas. Gas, oke. Nah sebelum kita tes, gue mau nanya dulu ke depannya mau diapain mas? Kemungkinan kalau ke depannya nih mungkin kita mau up sih. Up di bagian engine, tapi bagian nggak tahu engine, kapan. oke ya. belum tahu kapan. Turboin nih? Mungkin Biar kita sama mau- kita, ayo. Iya, karena keracunan. Masih makan loh. Ntar ke depannya berarti fokus ke bagian mesin ya. Mesin. Bagian Cuman tuh mesin. kalau G itu
sayangnya piggybacknya ntar udah nggak kepake, harus di Bener. up ke stand alone. Iya, kalau mau enak sebenarnya. Iya, ke stand mappingnya kan alone. lebih luas jadinya stand alone. Gitu. Ini piggybacknya pakai apa tadi? Pakai KKT. KKT Tuh, coba kita lihat. Oh Maaf, ini. berantakan ya. Iya nggak apa-apa. Oh ini. Tuh, pakai KKT. KKT. Ini lokal ya? Thailand. Thailand ya? Thailand punya. Tapi yang KKT ini kebetulan udah nggak keluar. Ini kan Thailand version. Kalau yang sekarang tuh banyak kan Malay version. Jadi tuh Oke. tuner tuh masih belajar kalau yang Malay. Oh yang Thailand itu udah hatam lah gitu, Iya, udah banyak yang ngerti soalnya ya. Udah lama, tapi discontinue yang Thailand Discontinue. sayangnya. Justru yang Malay jadi tuner pada belajar baru lagi gitu. Betul. Oke siap. Dia kalau piggyback ini KKT ini dia ada mappingnya nggak mas? Kayak Dastek. Ada. Dia juga bisa di bypass loh mas. Oh bisa di bypass langsung? Bisa. Jadi tuh ini bypass, misalnya kalau Dastek kan mau distandarin dia harus wiringnya ada yang dicopot kan. Iya. Kalau pakai KKT dia cuma dicopot ini, colokin ini jadi standar. Wah dia lebih enak ya, lebih cepat ya. Makanya kemana-mana bawa ini. Kalau ini hilang guys, Mumet. gitu. Tapi nggak ada selektor ya mas ya? Enggak, karena dia mappingannya cuma 2 mas. Oh 2 doang. Iya, cuma Oke. Jadi ada plus minus lah ya. Plus minus. KKT atau Dastek ya itu referensi kalian aja, Kalau selera. Iya, kalau pemikiranku kalau kayak Dastek kan biasanya dia ada 5 mappingan. Betul 5 mapping. Kalau sama aku sih terlalu banyak sih. 2 pun sebenarnya cukup standar ya, sama standar, sama racing lah. udah gitu. Nah, cukup. Jadi gitu nggak terlalu bingung juga gitu. Harga juga lebih murah dari Dastek. Lebih murah ya? 3 juta, 4 3 juta, juta, lebih 4 murah. juta. Oke. Jauh loh, lumayan. Jauh, kalau Dastek kan 12 juta itu. Iya, sama tuning sama beli barang tuh, kabel semua belum Wiring. iDrive. Wah, Wiring banyak. banyak deh perintilannya. Sama Oke. kayak Dastek juga bisa launch control semua. Bisa launch control juga ya. Oke, mantap. Oke, nggak usah pakai lama-lama, gue udah penasaran banget. Ayo kita jalan cobain mas. Boleh. Oke, Langsung bawa siap. nih. Mas dulu deh yang bawa. Oke, Iya. boleh. Kita tutup dulu ini. Boleh, kita tutup Settingan- ntar ngemplay itu ke kaca. Ya emang kalau settingan flat TV itu nggak bisa buat race sih. Cuma buat gitu. mainan aja gitu. Cuman buat- Tuningannya lagi kayak gitu. Oh, dia agak kalau ditarik berebet di belakang. Ya udah. Apa nih? Narik atau enggak? Tarik atau enggak? Apa? Tarik atau enggak? Tarik boleh. Oh, jadi dia setiap ngoper ya? Iya. Oke, udah cukup. Dimarahin ntar. Di mana ini? Udah Parno. Jadi dia apa namanya? Setiap ngoper dar gitu kayak pakai sekuen kalau Iya. kalau mobil balap gitu. Tapi kadang jadi kadang enggak. Tapi 80% jadi lah. 80% jadi ya. Ya apalagi kalau mesin habis dipakai, itu Panas pasti ya, lebih pas enak. panas ya. Iya. Oke, ya kita ke depan aja keluar. Ntar kita mau cobain. Ntar gue cobain ya. Boleh. Coba ya. Wah, kartunya nggak tak bawa loh. Nggak apa-apa, ntar saya Aman. bilangin. John, Hai. bilang sana. Ya, sini. Ntar tunggu gantian. Si Vincent balik. Dia balik pakai motor berarti. Ini putar balik dulu kan berarti. Iya. Pak tolong ya Pak. Udah hafal semua ya mas. Udah hafal. Ya. Udah 7 tahun. Biasanya kalau masuk tuh hari pertama tuh, oh iya yang YouTuber itu ya. Gitu. Oke. Nih kita udah boleh berisik nih. Oke. Ini udah bebas nih Ya, sini. kalau buka aja kaca ya biar kedengeran ya. Oke, Matiin siap. AC aja. Kita Oke. putar balik dulu kali. Boleh. Lurus dulu aja nggak mau Mas? Lurus dulu aja nggak mau. Kita dengar ya. Oh iya, tapi hampir jadi semua ya Mas ya? Ah, Wah tuh api ya? api. Api ya? Mati lu, kenceng banget gila. Gila kaget. Anjing. Nenek pecah ini. Cihuy. Kanan nih, lurus. Lurus aja dulu, nggak Oh, mau lurus. putar balik terakhir. Ntar pas putar balik gue cobain ya. Boleh. Ini tapi ini mode yang dipakai ini emang khusus buat meledak aja. Meledak. Tapi ditarik kurang enak ya. Ya gini lah. Berebet gini, banjir dia ya. Ah, kadang tuh nggak bunyi gitu. Kalau Kadang miss, kalau miss dia nggak bunyi. Jadi kayak sekuen coy, kalau sekuen kan dia bisa terjadi gitu karena dia memutus pengapian biar gigi bisa masuk. Nah, seperti itu. Gitu, itu sekuen tuh. Jadi dia dar gitu meledak, ada misfire di sana. Nah. Nah kalau ini dia di timingnya diatur segini rupa biar ada bensin yang nyisa di dalam. Tapi
alasan jadi berbet gitu, banjiran ya. Kebanjiran bahan bakar lah. Banjiran bahan bakar gitu. Oke, ntar gue mau coba ini penasaran. Boleh, langsung dor. Ini tuh baru yang shift lah. Dia tuh kalau yang sambil jalan sambil dar bisa gitu. Oh, bisa juga. Ya, cuman terlalu berisik mungkin kalau sini. Iya, jangan. Itu buat ini aja kalau rap battle lo kan dipakai. Iya, Tapi launch controlnya buat start fungsi nggak? Enggak. Jadi nggak bisa sebenarnya tuh bisa, cuman kalau yang saya pakai sekarang tuh lagi error. Nih puter aja nggak apa-apa. Lagi pernah error. tuning. Iya, belum pernah tuning. Oke gitu. Kalau Sip. digebukin warga. Pernah diamuk. Pernah. Jadi nggak diamuk sih, jadi pernah main di kota lah sebelah. Itu ada orang hamil kan. Oh, kaget dia. Ya, suaminya nyamperin ke rumah saya. Nyamperin. Minta pengobatan. Karena apa pengobatan? Karena istrinya tuh pas banget bunyi knalpotnya tuh di depan. Karena dia lagi di Alfa parkiran kan. Lah pas banget bunyinya tuh di depan. Istrinya jatuh karena kaget sampai HP-nya jatuh. Dia minta ganti rugi gitu. Terus ada aja musibah. Masa-masa gelap itu Masa gelap. Tapi nggak apa-apa, terbayar lah sama asiknya. Ya, betul. Ada lah pengorbanan yang harus dikorbankan ya. Mau coba di mana nih? Ntar nih kosong nggak? Ntar berdiri sini aja nggak mau mas, ntar gantian Oke, gitu. boleh. Send dua aja dulu. Sini nih. Oke, ya boleh. Kita lihat belakang dulu, aman. Sip. Nah, oke. Tukeran ya. Oke. Ada mobil kayaknya. Kita ganti. Kita ganti joki. Nah, gua kalau nyetir manual harus nyeker. Oh iya. Kalau saya juga biasanya nyeker sih. Cuman kadang enak kayak gini sih. Oke, ini kopling standar ya? Standar. Standar. Cuman kalau orang biasa baru pakai mobil ini, itu pasti kalau aku nih nyontohin nih kayak tadi dar. Iya. Tapi biasanya orang tuh nyoba belum tentu bisa karena dia belum apal. Belum dapat feeling gasnya. Belum dapat feeling gasnya. Tapi siapa tahu langsung dapat gitu. Langsung cobain. Rame cuy ya. Harus dimainin ya? Enggak. Enggak. Dia tuh nge-shift-nya tuh harus cepet, langsung der gitu. Oh. Nah, gitu kan gitu. Iya. Oke. Ini mode yang meledak nih ya. Iya, ini mode yang meledak. Oke. Kalau mode yang kencengnya ada? Ada. Ntar cobain ya. Boleh. Penasaran loh, ini bisa keracunan manual gue. Asik Tuh, manual. Asik banget jazz manual tuh. Soalnya mobilnya kecil, fun to drive kalau orang Fun to ngomong mah ya. drive. Dek di belakang. Kenapa? Berisik kamu di belakang banget. Jelas. Tadi kita waktu jalan santai knalpotnya adem kan. Adem, pas Tapi setelah ditarik. kayak gini udah berisik. Enaknya tuh gitu. Ramai kita putar aja nih jam pulang kerja soalnya kita nih Jangan ya. pulang kerja terlalu rame. Ramai. Soalnya kita tuh saya kesini tuh pasti sore terus. Jadi tabrakan sama jam kerja lah. Siangnya juga gua kerja cuy. Iya begitu. Nge-shift-nya cepet aja nge-shift. Nggak mau dia kalau gitu. Coba lagi. Terus nanti tar shift. Oh, sih. Oh, belum dapet nih. Belum. Nurutnya sama yang punya. Iya, emang gitu seringnya. Tapi bisa 1 jam pakai mungkin di bawah rolling, coba-coba sendiri mungkin bisa ntar. Iya. Lagi penasaran nih. Nah, coba atur sendiri. Nggak mau. Yang cepet. Cepet ya? Cepet ya. Tapi Nggak nggak mau. nggak tahu juga saya itu kenapa bisa. Nggak nurut dia Emang sama nurutnya dia. sama yang punya aja. Nurutnya sama yang Udah punya. jangan dicoba lagi lah mas. Cobain sampai Karena ngambek capek. lagi mobil sama saya. Nggak apa-apa, cobain terus. Ayo lagi ya. Mustang nih, balapin aja nih. Aduh, Wah, telat dia malah. telat. Oh, keserot belakang. Ya gesernya gitu deh. Kalau mappingan yang lain tuh paling kayak gini, ini sama meledak, cuman di cara opsional. Yang di kocok gas, bukan? Gini, Beda. asiknya gini tuh. Ayo boleh. Ini yang itu sebenarnya tuh kalau cara yang tadi tuh agak expert. Oh, yang tadi agak expert. Agak expert. Harus belajar dulu, harus pas. Kalau ini mungkin bisa langsung. Oke, ternyata ada teknik tips Ada and teknik. tripnya ya. Tricks Soalnya and tips. dari hati ke hati mobilnya. Betul, harus bener-bener hafal sama gasnya, RPM-nya Iya. sama. Coba jalan biasa aja, jalan biasa.
Oh, Sampai Dia gigi ngelok 3. ya? Oh gitu. Oke, gigi 3. Gigi 3. Hah? Terus turunin gigi 2. Injek aja pelan. Wah, Lagi, lagi. jangan. Itu terlalu tidak sopan. Itu mengundang satpam perumahan. Oh, jadi dia ngelimit ya? Ngelimit dia Nendang di 3.000. ngekat RPM di 3000. Oke. Setelah turun kita tambahin gas meledak kayak gitu. Wah, anjir. Gelo. Kayak bener hitungannya ya. Iya, mirip. Mirip. Meledak. Tapi gila loh ini, meledak kenceng banget loh ini. Itu baru 2 kali doang jadi dadar, udah kaget gua. Nah iya. Kalau launch control bisa lebih kenceng dikit lagi lah. Kenceng dikit lagi dibanding ini. Ini mode buat panas-panasin orang namanya. Iya. Cuy. Jalan pelan, dadar. Dar. Harus turunin gigi baru gas dia. Iya, gitu dia. turun gigi gas. Ding. Tuh keluar api mas tuh. Keluar. Keluar api. Nah kalau mode yang nariknya mana mas? Mode narik, boleh. Kita coba mode narik. Jadi tuh udah kalau ini tuh mode ya kayak tadi berak tak. Dia cuma sekali kan. Kita ganti yang mode race. Oke, dia dari kedipan. Nah, dia kedipannya 2 kali. Dia standar tapi enak lah buat dibawa. Oke, ntar kita coba putar lagi cari yang agak sepi baru kita becek lagi ya. Enaknya mungkin becek dari berhenti sih. Start gitu. Iya, dari start. Cobain aja. Ya. Ini jadi ini copot nih. Hah? Ini. Enggak, ini nggak meledak kan kalau ini kan? Enggak, dia mah. Udah. Oke, coba kita putar lagi. Coba dikit ya. Nah, ini agak lurus nih. Boleh. Oke. Mungkin dari start pakai 2500 rpm mungkin. 2500 ya. Iya. Cari yang rata dulu. 2500 2500 ya. 3000 bentar. Lupa saya. Tambahin lagi, tambahin 3500. 1500. Iya, ini berapa nih? 3000. 3500. 3500. Udah segitulah boleh. Iya. Iya. Wah, enaknya manual ya. Nah, enaknya manual tuh gitu. Nah, cuma ini kesalahan tuh di bannya. Tadi setar banyak pasir. Oh iya benar. Oversprint. Waduh, saingan tuh. saingan cuy. Boleh tuh. Oke, ini karena udah mau maghrib, kita balik aja nggak enak. Oke. Oke, jadi kita balik aja udah cukup. Jangan kelamaan ntar beneran jadi pengen nge-swap ya kan. Kalau nge-swap gua harusnya banyak. swap transmisi sih. Iya, soalnya kalau gua nge-swap ganti ecu kan Iya. semuanya. Aduh, Ecu wiring semua ganti. agak nyesel ya dulu nggak ngambilin manual. Ya, kalau tahu sih begitu. Oke, kita balik lagi ke rumah. Pak, tolong ya Pak. 500 aja deh. Iya. Kasih ya. Ini tempat musiknya beda nih. Beda. Oh, Tapi iya. tembus juga. Oh, sama aja. Iya sama aja. Oke cuy, segini aja ngetesnya nih sama garasi Robo di Mari, asik. Cuak. Cuaks. Woi. Tapi asik sih ini mobilnya fun to drive walaupun Iya, mesinnya nggak terlalu banyak modifikasi. Jadi itu masih standar cuma Iya, hitungannya remap. cuma remap doang, Iya, ricun remap doang aja, ya. ricun. Cuma ricun. Lampunya terang juga cuy. Oh iya. Lumayan. Tapi udah fun banget karena dia manual. Kopling standar ya mas ya? Kopling tuh masih standar. Ntar kedepannya mau ganti kopling nggak? Mungkin karena dia masih di bawah 200 HP, Nggak perlu masih ya? pakai mungkin kalau ganti kopling pakai standar tapi yang dari XAD. Oh iya benar, XAD yang Standar stok. XAD, Mau saya iya. twin ya, yang Ah. masih single plate cukup. Itu udah enak sih. Tapi ini sejauh ini sih so far koplingnya masih sanggup sih. Masih sanggup. Masih sanggup untuk melawan tenaga mesinnya gitu. Cuman dia tuh ngelepasnya tuh agak delay kalau Oh iya, nggak langsung jedak gitu ya. nggak langsung gitu kan tadi nyobain kan. Ada delaynya. Dari tahun 2012 mobil ini tuh belum pernah ganti kopling. Wah, Iya, dari sama. 2012. Ah, belum pernah servis. Bujuk. Tapi gokil sih. So far sih. Ini Lumayan mobil lah. bener-bener fun to drive, enak Yoi. banget dibawa. Kesimpulannya masih empuk. Ini masih dari Semarang ya ke sini ya. Dari Semarang, Udah dari kemana aja enggak nih? Semarang dong. Dari Purbalingga. Purbalingga. Purwokerto, Semarang. Terus Jakarta, dari Semarang kita ke Jakarta, ntar kita balik lagi ke Semarang, balik lagi baru. tuh satu-satu. Iya.
baru kita balik ke Purbalingga. Dan aman ya, nggak ada kendala ya. Aman semua. Aman, Tapi kendala. tadi sempat ada cek engine, tapi setelah lepas aki pasang lagi Reset, dia aman ya? udah aman, kelar. Oke. Emang katanya tuh kayak gitu penyakitnya sih kayaknya. Penyakitnya kayak Oke. sering cek. Gue juga sering cek engine sih. Iya. Nggak tahu kenapa, mungkin kotor atau apa sensornya. Iya, mungkin gitu minor sih. lah, minor. Cuman so far berarti mobilnya buat harian masih oke, Harian buat daily. maging oke, buat manasin tetangga juga bisa. Paling enak manasin tetangga sih. Cedar, gila bacotnya gelo. Coba tadi akhirnya. Aduh, akhirnya kita kesampaian juga nyoba. Thank you Mas. Siap, Udah mau main ke rumah sama-sama. gua. Oke, segini aja dulu. Thank you, jangan lupa cek juga TikToknya Garasi Robo dan YouTube-nya ada review GTR juga. Ntar Oke. langsung dicek aja di deskripsi semua linknya. Thank you for watching, see you next video. Goodbye. Jangan lupa follow Instagram kita berdua di sini. Cuak. Cuaks, bye bye. Oe.